kembali kita akan mengikuti ibadah di pagi hari. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik, untuk memulai ibadah hari. kita bersama-sama menutup mata kita untuk menghadap kehadiran Tuhan di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami bersama dengan anak-anak-Mu di Sekolah Baptis Eli dapat melakukan aktivitas dengan baik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami dengan melakukan ibadah. Berkati ya Tuhan acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita angkat 2 lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan dan segala puji syukur dengan penuh semangat. Kita nyanyikan bersama-sama. Di
Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah atas kami. Tuhan, sampaikan firman ini kepada hati kami. Semoga kami juga dapat melakukan firman ini, Tuhan, dan kami dapat menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Meski kami masih kecil, meski kami masih SD, namun kami mau melakukannya dan kami mampu melakukannya. Bersama Yesus kami bisa. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab bersama-sama, kita boleh membuka dari Matius 7 ayat 24. Dari Matius 7 ayatnya yang ke-24. Ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi Pak Guru bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, anak-anak, dari bacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar barusan, Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, ia merupakan orang yang sangat bijaksana. Nah, kalau kita semua mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan perkataan dan perintah Tuhan, maka kita itu merupakan orang-orang yang
penuh dengan hikmat. Pak Guru mau menjelaskan hari ini anak-anak bahwa hikmat itu bukan berasal dari kepintaran kita. Hikmat itu bukan berasal dari hasil pendidikan atau hasil belajar kita. Bukan. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu hanya datangnya dari Tuhan. Hikmat berarti kebijaksanaan, tindakan-tindakan yang bijak. Nah, hikmat itu sendiri jauh dari kepintaran. Oleh karena itu, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Kita tidak saja meminta kepintaran, tapi yang paling penting kita perlu meminta hikmat. Karena dengan hikmat kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita melaksanakan perkataan Tuhan, maka kita itu disebut dengan orang-orang yang sudah bijaksana. Nah, kalau kita bijaksana, berarti kita sudah memperoleh hikmat. Dan ketika kita sudah memperoleh hikmat, maka kita tahu untuk bersikap adil. Kita tahu untuk bagaimana saya bersikap yang baik dalam situasi dan kondisi. Ketika saya di rumah, ketika saya di sekolah nanti, ketika saya mendapat minta tolong dari orang tua, saya tahu respon saya seperti apa, saya tahu saya harus melakukan apa. Nah, itu merupakan hikmat yang membuat kita menjadi bijaksana. Anak-anak, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, ia merupakan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan sudah menjanjikan bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, bahwa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hati kita, dari pikiran kita. Nah, maka kita akan mendapat kebijakan, kita mendapat kebijaksanaan, kita mendapat hikmat itu sendiri, sehingga kita akan menentukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Contohnya tadi dalam bacaan, Tuhan mengatakan bahwa kita akan mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika kita mendirikan rumah di atas batu, berarti kita memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, ketika kita dipenuhi dengan kebijaksanaan, maka kita akan memiliki dasar yang kuat untuk tetap bernaung, untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sekali lagi bahwa hikmat itu bukan berasal dari kepintaran kita. Kita perlu berdoa lebih lagi untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Orang yang berhikmat sudah tentu pasti baik adanya. Orang baik belum tentu bisa berhikmat. Nah, anak-anak lebih memilih yang mana? Apakah anak-anak lebih memilih hanya baik saja? Ataukah anak-anak lebih memilih saya lebih memilih berhikmat? Nah, dalam kehidupan anak-anak sekarang, keadaan sekarang, anak-anak harus banyak berdoa. Kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, supaya dalam keadaan seperti ini, ketika kita belajar di rumah pun, kita tidak merasa bosan, tapi kita mohon bantuan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Mereka yang tidak melakukan pembelajaran dengan baik berarti mereka belum memiliki hikmat. Mereka pasti akan dipenuhi dengan rasa bosan.
mereka akan dipenuhi dengan rasa malas sehingga tugas-tugas tidak dikerjakan dengan baik, dengan asal-asalan saja mengerjakannya. Nah, kalau seseorang atau anak-anak sudah meminta hikmat daripada Tuhan, berarti akan mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh rasa keseriusan dan memiliki konsentrasi yang penuh, meletakkan perhatian penuh untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, anak-anak, sekali lagi semoga kita semua menjadi lebih baik. Kita semua bisa berhikmat, bukan hanya anak-anak saja, tapi Bapak Ibu Guru juga bisa berhikmat dalam melakukan pembelajaran ini. Dalam keadaan seperti sekarang, dalam situasi pandemi, anak-anak tetap berhikmat supaya memberikan yang terbaik ketika saya berada di rumah, memberikan yang terbaik bagi orang tua, bisa mendengarkan, bisa mengikuti aturan, bisa tolong orang tua dengan cara bisa membantu orang tua di dapur, bisa membantu orang tua yaitu belajar dengan baik. Itu sudah menjadi bagian kecil yang anak-anak bisa lakukan untuk membantu orang tua. Nah, jangan lupa anak-anak, sekali lagi kita berdoa meminta hikmat daripada Tuhan dan meminta Roh Kudus agar Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kita. Demikian renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami yang terbaik dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami lebih lagi Tuhan, Roh Kudus, Roh penenang, Roh kepintaran Tuhan, Roh kebijaksanaan. Tuhan, kami mohon, kami ingin berhikmat lebih lagi Tuhan. Kami tahu hikmat itu datang daripadamu. Tuhan, layakan kami supaya kami melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami, bagi orang tua kami, bagi keadaan kami di rumah, bahkan saat-saat ini Tuhan. Kami mohon semoga semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, meski dalam kondisi pandemi. Kami mohon juga kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Kami mohon juga Tuhan mau memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar. Tuhan tetap berikan hikmah kepintaran bagi kami, supaya kami bisa menggunakan waktu-waktu yang ada untuk melakukan yang terbaik bagi pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin.